Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Wicaksono, bisa dipanggil dengan Adif. Saya dari 10 PPLG 4. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan atau akan membahas sejarah adanya Wali Songo. Sebelumnya, siapa itu Wali Songo? Para Wali Songo adalah 9 tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah pada abad ke-14 dan ke-15. Mereka dikenal sebagai wali, yang berarti teman dekat Allah atau orang suci, dan Songo yang berarti 9. Dalam bahasa Jawa, para Wali Songo ini dianggap sebagai tokoh yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihormati sebagai pemimpin spiritual yang memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mengukuhkan agama Islam di wilayah Jawa pada masa itu. Jadi, para Wali Songo itu terdapat ada 9. Mari kita lanjut ke bahas selanjutnya. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati, yang dimana Sunan Gunung Jati yang bernama aslinya itu Syarif Hidayatullah dilahirkan dan meninggal di Cirebon. Beliau adalah anak dari Syekh Maulana Akbar dan Nyai Rara Santang. Metode dakwah yang diterapkan adalah dengan membangun pesantren dan kerajaan Islam di Banten. Sunan Gunung Jati berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Banten dan juga mengislamkan Sunda Kelapa atau bisa disebut dengan kini yaitu adalah Jakarta. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga berperan sebagai penasehat Kesultanan Cirebon. Beliau merupakan salah satu tokoh utama dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Yang kedua, terdapat Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang bernama aslinya itu adalah Raden Mas, yang lahir di Tuban, Jawa Timur dan wafat di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Beliau adalah anak dari Sunan Gunung dan Nyai Roro Bunda. Metode dakwah yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan seni wayang kulit sebagai media dakwah dan pesan toleransi antar agama. Sunan Kalijaga sangat berperan dalam pengembangan agama Islam di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga ada Sunan Derajat. Sunan Derajat yang bernama aslikan adalah Raden Kosim, lahir dan wafat di Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Metode dakwah yang diterapkan oleh Sunan Derajat adalah dengan mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Derajat berdakwah di wilayah Jawa Timur, Madura, dan sekitarnya. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku, lahir dan wafatnya yaitu di Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah anak dari Sunan Giri dan Nyai Ageng Wahidah. Metode dakwah yang dilakukan dan diterapkan oleh Sunan Giri adalah dengan memberikan pendidikan spiritual dan menjadikan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Sunan Giri dikenal
sebagai guru spiritual bagi banyak tokoh penting di Jawa Timur dengan pesan kesederhanaan dan keikhlasan. Pesantren Giri yang didirikannya di Gresik masih berdiri hingga sampai saat ini. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Ya, Sunan Kudus yang bernamakan aslinya adalah Ja'far Shadiq. Lahir dan wafatnya itu adalah di Kudus, Jawa Tengah. Beliau adalah anak dari Sunan Guntur dan Nyai Roro Undang. Metode dakwah yang diterapkan oleh Sunan Kudus adalah dengan membangunkan masjid yang bermenara kudus dan mengembangkan agama Islam di Jawa Tengah. Sunan Kudus berperan penting dalam pengembangan agama Islam di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah Sunan Muria. Sunan Muria yang bernamakan aslikan Raden Umar Said dilahirkan di Cirebon dan wafat di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau adalah anak dari Sunan Gunung Jati dan Nyai Rara Santang. Metode dakwah yang diterapkan adalah dengan memperkenalkan teknik pertanian baru dan mendirikan pesantren di Gunung Muria. Sunan Muria berkontribusi pada bidang ekonomi dan pesantren dan didirikannya di Gunung Kidul menjadi pusat pendidikan dan pertanian yang maju sampai saat ini. Selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang bernamakan Raden Rahmat yang dilahirkannya itu adalah di Champang, Vietnam dan wafatnya di Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah anak dari Suram Abdul Khair dan Putri Campa. Metode dakwah yang diterapkan adalah dengan mendirikan pesantren Ampel di Surabaya dan menyebarkan Islam secara damai dan tentram. Sunan Ampel bisa dikenal sebagai tokoh yang mengajarkan Islam dengan penuh kasih sayang dan rasa damai, serta memiliki pengaruh yang besar di Jawa Timur. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang yang bernamakan aslinya adalah Raden Mahdud Ibrahim. Lahir dan wafatnya yaitu di Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Metode dakwah yang diterapkan adalah dengan membuka jalur perdagangan Islam dengan Tiongkok dan berkontribusi pada ekonomi Jawa. Sunan Bonang juga dikenal sebagai pemimpin spiritual yang memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Selanjutnya adalah atau bisa disebut dengan Sunan terakhir yaitu Sunan Gresik yang dimana yang bernamakan aslinya yaitu Raden Paku, dilahirkan dan wafat di kota Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah anak dari Sunan Giri dan Nyai Ageng Wahidah. Metode dakwah yang diterapkan adalah dengan memberikan pendidikan spiritual dan menyampaikan pesan kesederhanaan. Sunan Gresik dapat dikenal sebagai tokoh yang mencintai alam dan lingkungan hidup, serta menjadi guru spiritual di Jawa Timur. Oke, mungkin cukup sampai sini saja yang bisa telah saya sampaikan atau yang telah saya simpulkan dari beberapa brosur atau buku tentang Wali Songo. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya mengucapkan meminta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.